The meeting by dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang laporan Critical Book Review CBR kelompok 7. Perkenalkan anggotanya. Yang pertama ada nama saya Adelia. Selanjutnya saya Lufiana Triharyanti. Selanjutnya saya Ananda Juwita. Selanjutnya saya Syabira Kansa. Selanjutnya nama saya Rahayu Kumala Cahya. Selanjutnya saya akan menjelaskan identitas buku yang kami pakai. Yang pertama ada buku utama. Judul buku utama Filsafat Ilmu, edisi pertama, pengarang Dr. Andes Johannes Sihaya, MTH, penerbit Karista Press, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2013, ISBN-nya 978-602-996-85827. Kemudian ada buku pembandingnya di sini yang berjudul Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman, edisi pertama, pengarang Dr. Brianto MAG, penerbit Pustaka Pelajar, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2015, ISBN 978-602-229-4955. Selanjutnya, kelompok kami memiliki topik pembahasan. Yang pertama, yang sudah dijelaskan tadi, ada identitas buku. Yang kedua, ada pembahasan buku utama dan buku pembanding. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, ada kesimpulan. Dan kelima, rekomendasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu pendahuluan. Berdasarkan buku Dr. Johannes Sihaya, MTH, pada bab ke-1 menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Objek dari filsafat ilmu ini adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Sedangkan pada buku Dr. Bianto MAG membahas tentang filsafat sebagai disiplin ilmu yang rumit. Oleh karena itulah sejatinya filsafat dapat memiliki kedudukan yang khusus. Kekhususan itu tampak pada sifat kajian filsafat yang tidak hanya terbatas pada satu bidang tertentu, melainkan menyeluruh untuk semua bidang. Hal ini yang membedakan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dengan demikian, jelas bahwa objek yang ditelaah filsafat memang sangat luas, mulai dari realitas yang bersifat fisik empirik hingga metafisik non-empirik. Selanjutnya pertemuan 2. Berdasarkan buku Dr. Johannes Sihaya MTH pada bab 2 menjelaskan beberapa pandangan para ahli tentang filsafat seperti Plato, Aristoteles, Notonegoro, dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan juga bahwa dalam tiap-tiap pembagian sejak zaman Aristoteles hingga dewasa ini, objek-objek yang paling utama dalam ilmu filsafat selalu berputar di sekitar logika, metafisika, dan etika. Sedangkan pada buku Dr. Bianto MAG membahas tentang sejarah filsafat. Pembahasan sejarah dalam buku ini mengikuti alur yang dibuat oleh Harry Hammersma, yang menyatakan bahwa sejarah filsafat adalah bidang ilmu yang mengajarkan jawaban-jawaban yang diberikan pemikir-pemikir besar dan aliran-aliran besar yang menguasai pemikiran pada suatu zaman atau bagian tertentu. Harry Hammersma membagi sejarah filsafat dalam 3 tradisi besar, yaitu India, Cina, dan Barat. 3 tradisi inilah yang telah memberikan pengaruh luar biasa bagi peradaban dunia. Selanjutnya pertemuan 3. Berdasarkan buku Dr. Johannes Sihaya MTH pada bab ketiga menjelaskan tentang terjadinya perubahan dari pola pikir mitosentris ke logosentris yang membawa implikasi besar. Perubahan ini melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari zaman Yunani kuno sampai dengan zaman modern. Perkembangan sejarah filsafat di dunia barat dapat dibagi dalam 4 periodisasi, yaitu zaman Yunani kuno atau periode klasik,
zaman abad pertengahan, zaman abad modern, dan zaman abad kontemporer. Sedangkan pada buku Dr. Bianto MAG membahas tentang kajian filsafat ilmu yang mengatakan bahwa setiap bangunan ilmu, pengetahuan atau sains selalu berpijak pada 3 pilar utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di bab ini kita dapat membedakan hakikat pengetahuan yang bernama ilmu dibanding dengan jenis pengetahuan lain seperti filsafat dan agama. Udah keganti belum? Pertemuan 4 berdasarkan buku Dr. Johannes Siahaya MTH pada bab keempat menjelaskan tentang hakikat filsafat ilmu yang membahas hakikat yang ada merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani abstrak. Di bab 4 ini membahas juga tentang 3 permasalahan yakni determinisme, pilihan bebas, dan probabilistik yang merupakan permasalahan filsafati yang rumit namun menarik. Sedangkan pada buku Dr. Brianto MAG membahas tentang aliran dalam filsafat mulai dari rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, positifisme, utilitarianisme, vitalisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatis, hermeneutika, dan beberapa aliran baru. Menurut Hammersma, paling tidak ada 2 aliran yang tergolong baru dalam filsafat. 2 aliran itu ada filsafat analitis dan strukturalisme. Pertemuan 5. Berdasarkan buku Dr. Johannes Siahaya MTH, pada bab kelima menjelaskan tentang Alkitab, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Semua perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan alam ini mempunyai dampak yang sangat besar pada iman orang Kristen. Para teolog masa itu sangat terpengaruh dengan filsafat dan ilmu pengetahuan alam masa itu. Pengaruh ini ada positifnya dan juga ada negatifnya. Di bab ini juga kita membahas awal mula agama Kristen dan ilmu pengetahuan, zaman Yunani kuno, zaman patrialistik, zaman skolastik atau abad pertengahan, zaman modern, dan gerakan reformasi. Pertemuan 6, berdasarkan buku Dr. Johannes Siahaya MTH, pada bab ke-6 menjelaskan tentang filsafat dan iman di abad 21. Di bab ini dijelaskan bahwa ada 3 topik utama di dalam filsafat. Tujuan utamanya adalah menyediakan suatu metafisika alam semesta ini. Di sini juga dikatakan bahwa ada 3 segi bentuk firman Allah, yaitu Kristus, Alkitab, dan pemberitaan atau proklamasi. Di pertemuan ke-7, berdasarkan buku Dr. Johannes Siahaya MTH, pada bab ke-7 menjelaskan tentang peranan filsafat dalam perkembangan pelayanan dan sejarah perkembangan filsafat, yang dikenal dengan 3 aliran filsafat utama, yaitu filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Barat. Dalam perkembangannya, masing-masing 3 aliran filsafat tersebut dibagi dalam beberapa periode. Pada filsafat Barat ditandai dengan munculnya para pemikir-pemikir baru yang melahirkan paham baru yang memberikan pengaruh besar, yaitu pragmatisme dan marxisme. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. 1. Dari aspek tampilan, buku face value, buku yang direview adalah buku dalam bentuk digital e-book. Buku tersebut kami jadikan buku utama. Buku ini memiliki perpaduan warna kuning, dan orange, sehingga terlihat memberi inspirasi dan semangat bagi pembaca. Kemudian kami menggunakan bentuk buku digital e-book
Untuk buku pembanding memiliki tampilan yang berbeda dengan buku utama. Buku pembanding tersebut memiliki tampilan yang menarik. Pada sampul buku terdapat corak dan desain kaligrafi bahasa Arab. Terkait warna sampul buku pembanding ini terlihat sangat menarik karena menggunakan perpaduan warna putih, biru, coklat yang memiliki makna ketenangan dan kesederhanaan. Yang kedua, dari aspek tata bahasa. Kedua buku tersebut masih banyak menggunakan kata-kata serapan atau dalam penulisannya masih banyak terdapat istilah-istilah asing. Masih terdapat juga kekeliruan dalam penulisannya. Seperti dalam penulisan kaidah bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, EYD. Yang ketiga, dari aspek layout dan tata letak. Serta tata tulis termasuk penggunaan font adalah buku utama dan pembanding memiliki tata letak dan layout yang tepat, terutama pada tata tulis yang rapi. Penggunaan huruf miring yang tepat dan memiliki font yang besar untuk setiap poin pun dijelaskan dengan baik, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan. Dan yang terakhir, dari aspek isi buku. Secara keseluruhan, untuk materi pada buku pembandingan sangat lengkap, rinci dan jelas poin-poin yang dijelaskan. Terdapat kata yang dimiringkan yang dimaksud agar pembaca memahami definisi kata tersebut. Tetapi ada baiknya diberikan corak warna yang berbeda dan mencolok untuk kata miring tersebut agar lebih jelas. Dan terdapat beberapa kesalahan tindakan pengetikan typo pada buku utama. Dalam buku utama juga kurang adanya ayat Al-Quran, yang ada hanya nama surat dan arti dari suratnya saja. Selanjutnya kesimpulan. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab yang terdalam. Filsafat mencari jawaban atas pertanyaan yang dihadapi dengan berpangkal pada manusia dan pikirannya. Ilmu merupakan lukisan atau keterangan yang lengkap, konsisten mengenai hal yang dipelajari dalam ruang dan waktu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia akan sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Selanjutnya rekomendasi. Setelah kami membaca dan memahami buku ini sangat bagus dan mudah dipahami bagi pembaca. Setelah kami melakukan kegiatan critical book review ini, kami menyarankan untuk memilih buku pembanding dengan judul Filsafat Ilmu dan Ilmu Pengetahuan oleh Dr. Bianto MAG, karena pada buku pembanding memiliki materi yang lengkap, jelas, dan rinci dalam pembahasan poin per poinnya. Namun ini tidak memungkiri bahwa buku utama dengan judul Filsafat Ilmu oleh Dr. Johannes Yahaya, MTH, juga memiliki materi yang lengkap dengan banyak referensi surat-surat Al-Quran dan juga kata-kata Alkitab di dalam buku tersebut. Sekian laporan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, cukup. Ya, terima kasih ya teman-teman kerjasamanya. Ya, sama-sama. Mau dilihat dulu nggak? Ya, coba deh. Tadi yang gue keputus-putus gak sih, Nan? Iya, tunggu.